Baru 9 hari berjalan ya di 2021. Sudah ketemu lagi horor Indonesia. Sayangnya tidak bisa diharapkan untuk jadi horor selanjutnya ya. Bekas rumah sakit. Mengerikan sekali ya, bekas rumah sakit. Coba bayangin, ini emang udah judul yang sangat horor kata aku. Rumah sakit aja udah serem loh. Iya, dan ini film horor anak-anak Kendari ya, kalau nggak salah, Sulawesi Sulawesi Tenggara ya. Salah satu film horor lokal yang akhirnya tayang di bioskop-bioskop di Jawa juga ya, termasuk di Jakarta gitu ya. Makanya kita nyobain nonton. Apakah ada kemajuan dari film horor lokal kita yang beneran diproduksi oleh PH lokal gitu ya, bukan PH gede nih ya. Biasanya kalau film-film kayak dari anak daerah gitu di luar Pulau Jawa ya, biasanya drama. Iya, benar. Malik Elsa misalnya, atau yang dulu Sang Prawira dari Medan itu. Atau biasanya film-film dari luar daerah itu ya film-film pesanan, iya kan? Karena ini dibuat-buat ini gitu ya, jadi bikin film gitu. Makanya isinya malah jadi iklan mulu gitu ya. Pemerintahan lah ya biasanya. Gitu. Jadi nggak enak gitu nontonnya gitu. Jadi kalau film horor kayak gini ya sebenarnya cukup menarik juga ya, karena kan horor mah lu mau ngomongin apalagi kalau nggak horor dan setan dan lain-lain gitu ya. Mungkin diselipin iklan bener, masyarakat. Iya, nggak mungkin tiba-tiba ada iklan masuk toko sepeda. Ya, kayak gitu lah. Seperti cerita-cerita horor pada umumnya sebenarnya kalau kita dengar tentang rumah sakit yang ternyata angker gitu ya. Dan ada sekelompok anak muda di sini yang mencoba bermain di rumah sakit itu, tapi ternyata diganggu. Ini sebenarnya premis yang sangat so yesterday sekali ya, so last year, so 20 years ago gitu ya. Nah, cuman ini adalah kisah nyata ternyata. Iya, kisah nyata. Jadi baru loh di 2013 katanya kejadian. Karakter utamanya vlogger kayak gitu ya. Itu juga sudah sering dilakukan sebenarnya. Banyak di film-film horor lokal Indonesia yang melakukan seperti itu. Contohnya apa ya misalkan? 13 The Haunted? Iya betul sekali, 13 The Haunted ya. Misteri Uka-Uka juga kan kayak gitu. Itu apa sih judulnya? Aku juga hampir lupa ya. Itu dong, Malam Jumat The Movie. Nah itu, Ewing sudah melakukannya duluan. Banyak. Oke lah, kita lihat kayak gimana. Tapi ini pas pertama mulai pun kita udah dikasih kayak, aduh, kok nggak enak gini ya, gitu ya. Di sini tuh kita dikasih karakter utama yang motivasinya sangat tidak jelas ya. Parah sih. Parah sekali ya. Parah sih. Di sini ada karakter Ayul namanya ya, yang di awal itu. Dan dia itu katanya sering ngevlog ya. Dia punya YouTube, pengen bikin channelnya makin keren gitu ya. Dan dia pertama di sini ngevlog soal makanan gitu ya. Yang kita tidak pernah lihat sama sekali dia makan apa anjir. Ya kan? Gini doang. Ya, gini doang, tapi nggak tahu itu makan apa gitu ya. Dengan attitude yang kataku annoying gitu. Si Ayul ini itu asli. banget. Dia tuh melepas pekerjaannya sebagai pedagang online demi YouTube yang dia aja subscriber baru 9. Aku gak ngerti deh urgensinya dia tuh apa ya di sini sampai melepas pekerjaannya. Dan dia sampai minta tolong ke temennya itu kasihan banget loh. Kayak dibodoh-bodohi terus panjang film. Temennya yang sangat polos itu, gini, kamu harus bantuin aku lah, bantu aku lah. Ini tuh urgent. Itu urgentnya di mana? Urgentnya di mana? Gue juga nggak ngerti. Sumpah. Misleading sekali ya. Ini udah tempat kelima nih kita. Nanti nggak ada yang lagi di endorse, gila. The best sekali. Kok bisa sih dia? Kok bisa sih? Subscriber baru 9 ada yang endorse. Aku sih nggak menuntut pemeran utamanya harus ganteng atau nggak harus keren banget atau yang terkenal ya, soalnya banyak kok film-film yang nggak harus kayak gitu tapi sangat mencuri perhatian dan kita ngerasa into gitu. Ya kan, kayak misalnya Kucumbu. Iya, benar-benar. Atau apa ya, Peranan Pensiun gitu kan, karakter utamanya tuh nggak harus yang gimana banget tapi kita tuh seneng gitu. Iya, betul banget dan gitu. Dan di sini tuh enggak. Di sini boro-boro mau simpatik ya pertamanya. Saking egoisnya tuh dia mencelakakan teman-temannya loh. Sampai minta temennya balik padahal temennya itu kayak udah kesurupan yang parah gitu loh. Iya, kesurupan yang kayak kemasukan Lucifer aja. Iya, asli. Sumpah karakternya. Iya, aneh banget asli. Ini salah satu penulisan yang salah sih kalau kata aku. Sebagai karakter, gimana caranya lu bisa jelas motivasinya dan tujuannya gitu ya di akhir. Karena ternyata di film ini si Ayul ini punya temen cewek itu kan, yang Kak Andul gitu ya. Yang ternyata jadi intinya di cerita ini justru gitu, yang kayak sebenarnya kenapa nggak ini aja yang di highlight gitu dari awal gitu ya. Jadi kayak misleading aja gitu. Terus ada karakter Cenayang yang gini terus nih kerjaan ini.
saya tidak mengerti dia sebenarnya cenayang apa ya Iya. di situ ya. Walaupun harus diakui setelan bajunya oke lah ya, dia seperti orang normal gitu. Iya. Maksudnya tidak Nggak stereotip tipikal. ya, nggak stereotip kayak cenayang di Pulau Jawa ya, yang dikit-dikit pakai baju tradisional Iya, gitu ya. pakai batik, sorban batik. Gitu ya, itu tuh udah sangat boring man, gila. Dan ini 2021 gitu ya. Kayak jadi ini nggak ngerti dia jago atau gimana gitu ya. Iya. Karena setelah kejadian pertama yang mereka ke rumah sakit rame-rame terus ada yang kesurupan, Dia hilang. Kak Joni udah pulang-pulang, terus dia cabut aja gitu ya. Sendiri. Sementara si Kak Andol ini kesurupan dibiarin gitu ya. Anjir. Padahal ya di awal tuh seperti dia suka loh sama Andol. Iya, Soalnya dia ngomong gini, bener-bener. saya mau ngelakuin ini cuma gara-gara ada Andol Andol loh ya. yang minta gitu. Gitu. Jadi misalnya oh dia suka, tapi pas udah kejadian dia Cabut. Berdebah. dia Ya. pas di rumahnya nggak ada. Lah, Kak Andol malah kesurupan ya, gila. Iya. Dan karakter di sini tuh sebenarnya kan usianya remaja lah Iya. rata-rata yang pada kuliah gitu ya. iya. Tapi kok masih kayak ada dialog-dialog yang keluar dari mulut anak SD gitu ya. Asli, anjir. Si Ayul sama si Rino ini lagi ngobrol gitu ya. Cara gimana dia untuk masuk ke rumah sakit angker ini gitu ya. Tiba-tiba bapaknya Ayul lewat gitu ya. Tapi apa benar, Pak? Hantu itu tidak bisa terlihat, anjing. Pertanyaan apa? Pertanyaan apa itu, guys? Gila. Dijawab lagi sama bapaknya Ayul. Ya, hantu memang tidak bisa dilihat. Kecuali kamu membawa orang pintar. Itu tuh dialog apa, anjir? Maksudnya di situ tuh. Ini tuh orang-orangnya udah kuliah gitu ya. Maksudnya kayak, why the F gitu ya. Kenapa mereka harus nanya? Ditanyain. Emang betul hantu tidak bisa dilihat, anjir. Cukuplah aksi gitu. Iya. Nggak usah dilewat dialog yang kayaknya malah bikin karakternya kelihatan bego Iya. jadinya gitu ya. Pertama mulai kita disuguhkan horor yang kata seorang ibu ngantar anaknya ke RS. Tapi ternyata RS-nya kosong. Kosong, udah. Nah setelah itu, muncul nih karakter Ayul. Ayul. Itu tuh kayak 20 jam pertama film ini ya. Komedi. Kita kayak bingung ini kapan Kenapa sih? mulainya ya gitu ya. kenapa Jadi kayak cuman ngeliat gimana caranya si Ayul pengen nge-YouTube sukses, terus nggak jadi, terus ganti channel, terus tetap nggak jadi gitu. Sampai akhirnya nemu si bekas rumah sakit ini gitu ya. Kayak ada acara kumpul YouTuber gitu. Terus dia Iya, bohong iya, di iya. depan orang banyak. Kalau Berapa subscriber kamu? Asik. ratusan ribu. Itu why orang-orang di sana tidak bisa melihat dengan ketikan sedikit aja ya. Terus temennya ngomong, bohong, dia tuh Iya. cuma 9. Temennya gitu. Iya, temennya sendiri. Ngerti sih Rino orangnya jujur gitu ya. Tapi di posisi kayak gitu tuh aneh aja gitu ya. Terus ada Kak Andol di situ kan. Terus dia kayak langsung marah gitu. Oh, jadi selama Oh, ini ini- kamu bohong kalau Iya. kamu kan udah tahu harusnya. Iya, kan kamu punya internet Kak Andol ya. Dan dia kan udah pernah bantuin. Iya, kamu kan bisa melihat sendiri berapa videonya. Harusnya make your mind gitu, mau bikin horor atau emang horor parodi gitu ya. Kalau iya, mungkin yang horor ini parodi sekalian. mah nggak apa-apa Iya, gitu. iya. Masalahnya ini tuh nggak ada Iya. arah ke sana gitu. Iya benar. Aku nggak ngerti hantunya ini apa sebenarnya. Hmm. Jadi di awal kan diceritain kalau itu tuh hantu rumah sakit. Hantu itu tuh ngomong gini pas kesurupan. Ngapain kamu ganggu-ganggu di sini? Gitu Iya, kan. benar. Terus cabutlah mereka. Terus mereka mencari tahu kalau ternyata ada sosok hantu terkenal di sana namanya Kandole. Iya, benar-benar. Terus digambarin tuh Kandole itu apa? Kandole itu pokoknya ciri-cirinya pertama ketawanya hihihi gitulah ya kan. Terus kedua dia selalu muncul di malam hari. Nah, di sini mereka beranggapan kalau itu adalah Kandole yang mereka temuin padahal jelas-jelas waktu si Andol kesurupan itu siang-siang, berarti kan otomatis bukan dong. Iya. Tapi mereka dengan pedenya itu Kandole di situ udah kayak, "Hah? Iya, Jadi ini benar-benar. hantu apaan?" Betul banget. Gitu. Terus ternyata di babak ketiganya dong, Iya. ternyata itu adalah kembarannya. Iya. Kenapa ya? Jadi ini hantu inget- apa? Jadi inget film lain gitu ya, tiba-tiba itu ternyata adalah kembaran kamu. Iya. Kamu dulu punya kembaran yang tidak selamat, Iya, tapi meninggal. Bangsat, iya. Iya, iya. Soalnya dia awalnya ngomongin Kandole itu ya, Iya. jadi sebenarnya menarik, mungkin pengen ngangkat hantu menurut cerita di Kendari gitu Iya, ya, urban legend maksudnya sana urban gitu legend kan. sana gitu kan, itu salah satu hal yang menarik sebenarnya Karena nggak gitu. semua orang tahu. Kandole kita baru denger ya. Iya, kita Kandole juga itu baru apa. tahu, tapi tiba-tiba somehow itu adalah kembaran kamu gitu ya. Jadi Andol yang kaya raya ini ya, tinggal sama adiknya, nggak ada orang tuanya tuh dari awal film karena lagi dinas gitu ya ke Jakarta. Iya, nggak ngerti aku juga dinas apa ya, sampai babak 3 orang tuanya pulang ya.
hai gitu. Hanya untuk ngasih tahu kamu sebenarnya punya kembaran anjir yang meninggal di rumah sakit itu. Iya. Bangke. Kamu harus kembalikan hantu itu ke rumah sakit. Terus udah kan mereka balik lagi. Iya. Tapi kembalinya tuh gimana? Kembalinya gimana? Nggak ada. Nggak dijelasin. Kalau cuma kembali ya udah lo kembaliin aja ya nggak sih? Pulang lagi. Ini mah enggak kayak. Nggak ada. Jadi ada dua motif di situ, kayak si Ayul pengen ngevlog lagi, si itu Ando pengen kembaliin dengan yang nggak tahu caranya itu. Iya. Tapi tiba-tiba kelar aja di akhir semuanya. Kita berhasil. Apa yang berhasil anjir ya? Si Ayulnya ke si Kak Joni. Kak Joni, ayolah ini peluang bisa terkenal nanti anjir. Bisa kaya. Wah ini motivasinya aja udah salah lu nge-YouTube buat cari duit ya. Bener-bener terus Kak Joni dari nggak mau langsung iya oke. Gampang banget. Sialan Kak Joni ini ya sebagai cenayang bener-bener tidak punya pendirian asli. Sampai akhir film pun gitu tujuan si Ayul kan tidak tercapai gitu kan. Iya kan? Iya. Ngerekam tapi mati gitu. Anjir. Gelap ya lagi pakai lampu udah tahu dirasain. Dan bekas. Artinya itu kan tidak ada pengembangan karakter sama sekali gitu dari awal sampai akhir. Buat apa gitu gunanya ada Ayul di sana gitu kalau ujung-ujungnya ya nihil gitu dan dia tidak bisa mendapatkan apapun gitu dari kejadian yang udah dialami gitu ya. Kandol juga ya udah dia kan tujuannya dari dulu juga bukan cuman pengen ngelepasin kembarannya, orang dia nggak tahu ada kembaran sampai ada bapaknya datang ya kan. Kalau nggak mau ya udah aja cuek gitu. Plotnya langsung kayak berubah ke film NKCTHI. Production value yang mungkin harus diapresiasi ya itu rumah sakit yang beneran itulah ya. Rumah sakitnya beneran. Itu emang kelihatan gitu. Kayak ya udah itu emang rumah sakit gitu, bukan yang rumah sakit dibikin-bikin gitu ya. Bener. Itu sih ya udah cukup oke gitu, walaupun ya di situ-situ aja gitu balik lagi kan pasti bagian rumah sakitnya tuh ya. Ini tuh sebenarnya kemajuan ya, ada horor lokal gitu dari daerah gitu yang bersaing dengan Asih 2 gitu ya di bioskop. Tapi kalau kualitasnya kayak gini susah sih asli. Nanti kalau bikin film lagi bisa lah kali ya lebih oke gitu. Jadi kalau mau kita kasih skor untuk bekas rumah sakit berapa nih? 2 Pak Ustadz per 10. Aku masih yang paling aku suka itu 2 itu untuk Pak Ustadz. Iya benar. Pak Ustadznya keren ya. Iya. Ada Pak Ustadz jadinya di film ini. Pak Ustadznya beda lagi ya, bukan yang ada karakter itu. Dan si Ayul sama Rino ini nanyain ke Pak Ustadz. Jadi ciri-cirinya gimana Kandole itu? Kalau suaranya terdengar besar berarti jauh. Tapi kalau suaranya terdengar kecil berarti deket gitu ya. Terus tiba-tiba ada suaranya gitu ya. Ada suara kecil. Hihi gitu. Terus si Ayul sama si Rinonya takut gitu langsung ke Pak Ustadz. Pak Ustadznya ketawa. Iya, ketawa. Nah, tadi katanya mau ketemu. Itu udah best sih. Pak Ustadz itu baru suka. Itu nggak tahu itu kayak scene yang beda aja dari filmnya gitu ya. Kenapa ada scene interview Pak Ustadz? Kalau kayak gini mah nggak usah dulu dirilis di bioskop sih kalau kata aku. Sayang banget soalnya nonton kayak gini di bioskop dengan durasi yang kayak cuma 80 menit tapi ya Allah lama Feels like banget. Forever. Iya benar. Tau nggak sih aku tuh ke kamar mandi, terus balik masih begitu aja. Iya, bener, terus aku sempet-sempetnya ngepang rambut sendiri sambil nonton, tau nggak sih, sumpah. Saking aku bingung, ini kok gini, aku udah ngepang-ngepang aja. Saking, wah lama banget gitu ya. Siapa tahu ada yang udah nonton bekas rumah sakit ya, karena film ini juga ternyata akhir tahun lalu sempet tayang, tapi terbatas gitu. Tayang di Jakarta mulai awal tahun ini gitu. Walaupun nggak tahu nih sekarang masih ada atau enggak ya filmnya di bioskop ketika kalian nonton video review ini. Tapi kalau ada yang udah nonton, cobain komen aja menurut kalian gimana filmnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram Snekrip. Dan juga nonton konten originalnya Snekrip ya. Dari ruang casting sampai film pendek Merangkul Jarak. Silakan komen dan ramaikan di sana. Dan kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.